Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidinal mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Usini bi nafsi wa iyyakum bi nafsi faqad faza al muttaqun. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul pemuda yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berupa kesehatan, kesempatan, terlebih lagi namanya nikmat iman dan Islam, sehingga dapatlah bergerak kaki, melangkah dan mengayunkan tangan menuju ke tempat yang penuh berkah ini, dengan tujuan adalah tak lain dan tak bukan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kita tak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim buat junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam persada bumi ini, menjadi suri teladan mulia, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, Jumat yang dijuluki sebagai Sayyidatul Ayyam atau penghulu segala hari, nikmat yang dihitung Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, terutama bagi nikmat iman dan kesehatan. Melalui mimbar ini pula kami ingin mengajak dan berwasiat khususnya kepada diri pribadi untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hanya dengan ucapan inilah insya Allah kita akan memperoleh ketenangan dan naungan di hari kemudian kelak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika nanti manusia akan menghadapi suasana yang sangat mencekam. Suasana ini yang dan sangat menakutkan. Di saat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar kelak pada hari kiamat. Jarak antara matahari dan manusia sangat dekat, sehingga dirasakan adalah kepanasan yang luar biasa. Air keringat yang mereka cucurkan yang mengalir tidak hanya membasahi sejauh tubuh saja, namun bisa sampai membanjiri tubuh masing-masing sesuai dengan amal masing-masing saat itu yang ada di dunia. Dan ada pula yang membanjiri, tidak sedikit yang membanjiri sampai menenggelamkan diri mereka. Hal ini tersebut dikarenakan amal kejelekan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada situasi kemudian ada beberapa golongan yang memperoleh perlindungan atau naungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menakutkan tersebut. Siapakah mereka? Tak lain adalah mereka yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, artinya ada 7 golongan yang Allah akan melindungi mereka dalam naungan Allah pada hari kelak. Naungan itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tunduk dan beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang hatinya tergantung di dalam masjid. Ketika ia beribadah di luar masjid, hingga ia akan kembali ke masjid. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. Seseorang yang berzikir atau ingat kepada Allah dalam kesesuaian dan kedua matanya dan mengalirkan air mata. Seorang laki-laki yang menggoda oleh perempuan yang
berkedudukan tinggi, berlimpah harta, kecantik jelita. Lalu laki-laki itu menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang merahasiakan amalnya sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang diimpakkan oleh tangan kanannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keterbatasan waktu khutbah ini, kami tidak akan menguraikan satu persatu di antara 7 golongan tersebut yang Allah berikan perlindungan di padang mahsyar. Ya, hanya satu saja yang dapat kami jelaskan mengenai syabun nasyabu fi abadatillah, yaitu golongan pemuda yang hidupnya tumbuh dan berkembang selalu beribadah dan mengabdiannya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat kelak Allah memberikan apresiasi yang besar kepada mereka pemuda yang tekun beribadah kepadanya. Karena banyak pemuda biasanya selalu cenderung menjauh dari hal-hal yang positif dan bersifat mengabdi atau beribadah kepada Allah. Tidak sedikit dari yang mereka mengabdi atau mengikuti kesenangan hawa nafsunya sendiri. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba dalam pengabdiannya kepada Allah merasa sebagai kebutuhan atau sebagai kebutuhan hidupnya di dunia dan dipenuhi oleh Azza wa Jalla, sebagaimana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin la ilaha illa huwa rizqa. Dan tidaklah ada makhluk yang melatah di atas bumi kecuali Allah akan menanggung rezekinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian jika ada pemuda ahli ibadah di kehidupan keseharian yang bagus, Allah akan memberikan operasi yang besar, yang sebesar-besarnya ketika akan mati kelak. Pada saat orang dunia dikumpulkan menjadi satu tempat, mulai dari generasi Nabi Adam hingga orang-orang lahir besok atau mendekati hari kiamat, semua dikumpulkan dalam satu piuk agung, dan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semua merasakan panas dan sangat terik. Pemuda ahli ibadah mempunyai prioritas dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan naungan sehingga tidak merasakan kepanasan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang sempat kami sampaikan melalui kesempatan ini. Sebagai kesimpulan bahwa marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam menjalankan perintah ibadah-ibadah dan dekat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah yastahi syukur lahu ala taufiqihi wa imatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amarakum wa tanha amma ani alal mu'minina annallahu amarakum amri bada'a fi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi fa qala ta'ala inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa radhum wal khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa radhum yahsanu ila yaumiddin wa radhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa zil syarqal musyrikin wa radul ibadakal muwahhidin warsum man nasratin wa hazil man hazal al muslimin wa la kullika ila yaumiddin. Allahumma daf'an al gala wal bala wal zalazil yahana hazra min habatana Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ta'ala al qurba wal fahsya'i wal munkar
wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-azim yazkurkum was'aluhu min fadli ya'tikum Allah yazkurum wallahu ya'lam ma tasma'un. Hakimus salat.